Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenankan pertemuan kita hari ini, kita akan membincang seputar persoalan hidup bahagia di dunia dan di akhirat juga. Sesungguhnya, saudaraku, waktu yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini sangatlah terbatas. Kendatipun Allah ciptakan waktu ini tak terbatas. Kata Rasulullah SAW, kehidupan kita antara 60-70 tahun, umur rata-rata kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya tidak ada kata lain bagi kita adalah kita bisa memanage, mengatur waktu yang Allah sediakan dengan sebaik-baiknya. Satu ketika Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya. Kata beliau, "Alal mar'i ma lam yakun maghluban alaihi an yakuna lahu sa'at." Bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pikirannya masih normal dan dia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, siogianya dia membagi waktu menjadi 4 bagian. Apa 4 bagian itu? Kata Rasulullah SAW, seperempat yang pertama sa'atun yunaji fiha rabbah. Dia punya waktu, punya kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya waktu, punya kesempatan untuk datang hadir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Di tengah-tengah kesibukannya. Di tengah-tengah waktu yang sangat padat dengan aktivitasnya sehari-hari, dia punya waktu untuk melapor menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bergegas ambil air wudhu lalu salat. Bila perlu berjamaah dengan keluarga, berjamaah ke masjid, berjamaah dengan teman-teman di kantor. Luar biasa. Punya waktu dia untuk membaca Al-Quran. Punya waktu dia untuk salat duha. Punya waktu dia untuk salat tahajud. Punya waktu dia untuk puasa sunnah, bahkan punya waktu dia untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Jangan tidak punya waktu di tengah-tengah kesibukan duniawi yang sangat padat itu. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'atun yatafakkaru fiha khalqas samawati wal ardh. Ibadah terus juga tidak mungkin, tetapi punya waktu juga untuk menambah pengetahuan, menuntut ilmu. Tidak hanya lewat lembaga-lembaga formal, sekarang ini sangat terbuka. Bisa lewat berbagai macam cara. Lewat institusi, ada pengajian-pengajian, ada mimbar-mimbar agama. Bisa juga kemudian kita menyaksikan dan belajar lewat media sosial. Yang bisa kita pilih bagian-bagian mana yang kira-kira bisa menambah wawasan pengetahuan keagamaan dan pengetahuan umum kita. Sa'atun yatafakkaru fiha khalqas samawati wal ardh. Lalu yang ketiga, sa'atun yakhlu fiha liqadai hajatihi wa hajati ahli. Ibadah terus juga tidak mungkin, menuntut ilmu terus juga rasa-rasanya sesuatu yang sangat tidak dianjurkan, tapi dia punya waktu untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kepentingan hidup di dunianya. Baik untuk kehidupan pribadi, apalagi dia sudah mempunyai tanggung jawab keluarga, istri dan anak-anak misalnya. Lalu yang keempat, kata Rasulullah SAW, jangan lupa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Punya waktu dia untuk mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri. Sudah ada apa kekurangan-kekurangan yang ada, kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki. Untuk apa? Untuk kemudian nanti bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Tidak merasa takabur, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa bahwa dia yang paling soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat, introspeksi, muhasabah tentang diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 kata kunci
kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat juga. Yang pertama, jangan lupa punya waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, punya waktu untuk menambah wawasan pengetahuan. Sebab dengan cara itu kita bisa berkomunikasi kepada orang lain. Yang ketiga, jangan lupa punya waktu juga untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala yang dihamparkan di muka bumi ini. Jangan menjadi orang yang pemalas, jangan menjadi orang yang hanya berpangku tangan, ingin mendapatkan sesuatu dari bantuan orang lain. Lalu yang keempat adalah punya waktu untuk introspeksi, muhasabah, mengoreksi diri sendiri supaya kedepannya bisa lebih baik. 4 hal ini saudara adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita rajin beribadah soleh terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita menjadi orang yang tidak punya etos untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Atau juga rajin beribadah, kemudian menjadi orang yang berpunya karena etos kerjanya sangat tinggi, tetapi dia tidak punya waktu untuk bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya sendiri untuk memperbaiki kesempatan-kesempatan kekurangannya pada masa yang akan datang. Itu semua tidak bisa dilakukan satu persatu, tetapi menjadi satu-satu kesatuan. Menjadi orang yang berharta banyak saja karena rajin bekerja menyebut rezeki Allah Subhanahu wa taala, itu saja juga tidak cukup kalau tidak punya waktu untuk bersyukur, mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 4 kunci ini kita bisa hidup bahagia di dunia dan sukses juga hidup di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan sekian, mudah-mudahan bermanfaat menjadi renungan kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.